Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya, tentang The Wolf in Me. Ya, The Wolf in Me ini tentang siapa sih kalian sebenarnya ya. Kita akan pakai 3 kartu, dimana kartu pertama ini adalah siapa kalian menurut diri kalian sendiri ya. Dan kartu yang kedua adalah siapa kalian menurut orang lain. Oke? Dan kartu yang ketiga adalah siapakah sesungguhnya kalian ya. Banyak dari kita yang nggak tahu siapa diri kita sebenarnya ya. Kita seringkali berpikir diri kita itu seperti ini ya, dan orang lain berpikir yang beda lagi. Oke? Kita nggak tahu siapa diri kita yang sebenarnya ya. Dan dari readingan ini kita akan cari tahu siapa diri kalian yang sebenarnya. Oke Taurus, seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya ya. Dan di sini energinya vice versa. Bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke, Taurus, sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai. Kita mulai dari kartu pertama ya. Ini adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri ya. Di sini ada Six of Stones ya, di sini ada exploitation. Dimana di sini mengartikan kalau kalian Taurus menganggap dirinya itu adalah orang yang harus selalu bertanggung jawab pada orang-orang di sekitarnya ya. Kalian ini selalu menempatkan diri kalian sebagai pelindung ya, atau penolong bagi orang lain yang membutuhkan. Oke? Kalian merasa seperti itulah kalian diciptakan ya, menolong orang lain ya. Bahkan walau kalian sedang berada di situasi yang tersulit sekalipun ya, kalian itu nggak bisa melepaskan tanggung jawab kalian begitu aja. Walau sebenarnya mereka itu nggak selalu menjadi tanggung jawab kalian ya, tapi jiwa kalian yang pengasih membuat kalian itu nggak bisa menutup mata dan telinga kalian dari orang-orang yang menderita di sekitar kalian begitu aja ya, dan menjadikannya sebagai beban dan tanggung jawab kalian. Oke? Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan ini adalah sifat yang mulia sebenarnya ya. Tapi terkadang kita juga harus bijak menilai siapa yang perlu kita bantu dan mana yang tidak ya. Mana yang perlu kita kasih ikannya langsung dan mana yang hanya perlu kita kasih kailnya aja ya, supaya dia bisa mencari sendiri lebih banyak ikan untuk keluarganya ataupun dirinya sendiri. Oke? Berkat yang kita bagikan akan lebih bernilai kalau kita bisa menyalurkannya dengan bijaksana ya, yaitu ke orang-orang yang tepat yang membutuhkan uluran tangan kita ya. Jangan karena kebaikan hati kita kepada orang-orang ya akan membuat mereka itu jadi malas ya. Malas untuk mencari dengan tenaganya sendiri ya. Padahal mereka itu mampu untuk berusaha dengan kekuatan yang mereka punya ya. Kalau seperti itu ya, maka segala kebaikan kamu itu hanya sia-sia aja ya. Berkat yang kamu bagikan justru akan jadi racun buat diri mereka. Jadi bijaklah menggunakan berkat yang Tuhan kasih kepada kamu ya, dan salurkan pada orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Oke? Sekarang kita lihat bagaimana kamu di mata orang lain ya. Di sini ada Four of Bowls ya, ada celebration. Di mata orang lain ya, mereka itu menganggap kalian Taurus itu selalu hidup senang ya, selalu enak, selalu nyaman dan gak pernah susah ya. Sifat kalian yang gak pernah menunjukkan kesusahan kalian
membuat mereka berpikir hidup kalian itu stabil, ya, gak ada prahara dan selalu bahagia. Oke? Sifat kalian yang selalu tersenyum dan selalu gembira, ya, membuat kalian itu menutupi kesulitan kalian yang sebenarnya, ya. Jadi itulah kenapa banyak orang yang berpikir, ya, kalian itu adalah orang-orang yang beruntung yang gak pernah menemui kesulitan dalam kehidupan. Dan kondisi itu membuat teman-teman kalian, ya, seringkali mencari kalian bila mereka menemui kesulitan, ya. Selain mereka melihat hidup kalian yang begitu bahagia, ya, mereka juga menilai kalian itu bijaksana dalam berpikir, ya. Jadi kalian bisa membantu mereka dan memberikan solusi-solusi lewat pemikiran-pemikiran kalian yang bijaksana. Oke? Jadi banyak dari kalian Taurus yang berbakat, ya, sebagai healer, yang bisa membantu orang lain, memotivasi mereka yang sedang terpuruk, ya, untuk bisa bangkit kembali. Oke? Bisa percaya diri lagi, ya, dan siap menghadapi hidupnya lagi ke depannya. Oke? Gunakan talenta yang kalian miliki ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Karena menjadi berkat gak melulu hanya tentang materi atau uang, ya. Motivasi ataupun pencerahan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang berada dalam kegelapan, ya. Orang-orang yang sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Oke? Kalian bisa sharing pengalaman kalian. Bagaimana kalian bisa survive, ya, saat melewati hal yang sama, ya. Dan mungkin itu adalah hal-hal yang sepele buat kalian. Tapi buat orang-orang yang saat ini sedang mengalami hal yang sama dengan kamu, sharing kamu itu akan bisa jadi motivasi yang bisa menginspirasi mereka untuk bisa survive sama seperti kalian, ya. Jadi lihatlah sekeliling kamu, ya. Perhatikan apa yang mereka butuhkan dan segeralah ulurkan tangan kamu untuk membantu mereka. Oke, Taurus, ya. Di sini kita akan lihat bagaimana diri kalian yang sesungguhnya, ya. Tadi kita udah lihat bagaimana dirimu di mata kamu sendiri, ya, dan bagaimana kamu di mata orang lain, ya. Dan sekarang kita akan lihat seperti apa diri kamu yang sebenarnya. Oke? Di sini ada Two of Bows, ya, ada decision. Oke? Dari Two of Bows ini menggambarkan kalau sebenarnya hidup kalian ini selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, ya. Ibaratnya dimakan emak mati, gak dimakan bapak yang mati, ya. Banyak hal yang harus jadi bahan pertimbangan kalian, oke? Dan biasanya kalian akan memilih untuk mengorbankan kepentingan, ya, atau kebahagiaan kalian sendiri demi kepentingan atau kebahagiaan orang lain, ya. Begitupun dalam hubungan, oke? Baik dengan pasangan ataupun orang lain, ya. Sifat kalian yang suka gak enakan dan gak tegaan, ya, membuat kalian itu gak bisa tegas sama orang lain, ya. Yang jelas-jelas mungkin aja bisa merugikan kalian, ya, baik secara materi, tenaga, atau waktu. Sifat kalian yang gak enakan ini membuat kalian itu diem aja, ya, sambil menelan pil pahit itu, ya. Mungkin karena kalian itu gak mau ribut, ya, gak mau ada konflik dengan orang itu, ya. Dan parahnya lagi, ya, sifat gak enakan kalian ini sering dimanfaatkan oleh orang lain, ya, untuk keuntungan mereka sendiri, ya. Jadi ini adalah PR kalian Taurus, ya. Belajarlah untuk bisa tegas pada diri sendiri dan juga orang lain, ya. Kalian ini harus bisa membatasi antara kebaikan, kesabaran, dan juga kebodohan, ya. Kalian ini dibekali dengan hati yang baik dan juga kebijaksanaan dalam menyikapi segala sesuatu dalam hidup kalian, ya. Jadi pergunakan itu, ya, dengan cara membuat batasan, ya, atau border
bagi orang-orang yang toksik buat hidup kalian ya, atau hal-hal yang hanya akan membuat energi kalian itu habis terbuang percuma ya, dan hanya membuat kalian itu lelah. Oke? Sebelum kamu membahagiakan orang lain ya, terlebih dahulu bahagiakanlah diri kamu ya. Karena bagaimana mungkin kamu bisa membahagiakan orang lain kalau diri kamu sendiri aja nggak bisa kamu bahagiakan ya. Pikirkanlah hal ini ya. Jadilah Taurus yang terang ya, yang cahayanya memancar dari dalam hingga keluar ya. Yang artinya biarlah kebahagiaan hatimu memancar ke keluar ya, dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Oke Taurus ya, inilah diri kamu yang sebenarnya ya, the wolf in me ya, dark side atau shadow yang ada di dalam diri kamu ya, yang harus kamu benahi, yang harus kamu ubah ya, supaya hidupmu bisa bahagia ya, seperti kamu yang selalu bisa membahagiakan orang lain. Oke Taurus ya, mudah-mudahan readingan ini resonate dan bisa membantu kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.